Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 7A Manajemen Inovasi akan menjelaskan konsep makroekonomi dan pengaruhnya terhadap inovasi. Konsep makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas, harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan negara yang berkesinambungan. Makroekonomi terdiri dari 3 konsep. Yang pertama, Gross National Product, adalah pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun sebagai nilai pasar keseluruhan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara berdasarkan pendapatan yang diterima warga negaranya. Kedua, Gross Domestic Product merupakan ukuran moneter dari nilai pasar keseluruhan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Yang terakhir, economic growth merupakan suatu proses di mana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Perhitungan GDP dapat dilakukan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, Y sama dengan sigma P dikalikan Q, di mana Y merupakan GDP, P merupakan harga, dan Q merupakan kuantitas. Yang kedua, pendekatan pendapatan, Y sama dengan R ditambah I ditambah W ditambah P, di mana Y merupakan GDP, R merupakan sewa, I upah, W bunga, dan P adalah laba. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah hasil pengurangan dari X dikurang M, di mana Y merupakan GDP, C konsumsi, G pengeluaran pemerintah, I investasi, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Dalam hal ini dicontohkan cara menghitung GDP menggunakan pendekatan pengeluaran. Perhitungan Gross National Product didapatkan dengan menjumlahkan GDP dan pendapatan neto luar negeri. Perhitungan economic growth menggunakan formula GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun sebelumnya dibagi dengan GNP tahun sekarang dikali dengan 100%. Dalam hal ini dicontohkan cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2017, kemudian rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2013 hingga tahun 2017. Kenapa GDP, GNP, dan IG sangat penting? Karena pertumbuhan ekonomi dapat menjadi acuan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara dan erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara, dapat dipastikan rakyat negara tersebut juga memiliki hidup yang semakin sejahtera. Lalu, kenapa inovasi bisa meningkatkan GDP suatu negara? Karena dengan adanya pengolahan suatu inovasi, maka akan terjadi lompatan nilai tambah dari semula bahan mentah atau setengah mentah menjadi produk baru yang bukan hanya sekedar diolah, melainkan juga akan bernilai tinggi dengan desain-desain dan pilihan-pilihan tertentu. Karena inovasi akan menambah nilai tambah atau added value dari suatu barang, jika inovasi sudah dilakukan di segala sektor industri secara nasional, maka total nilai GDP atau Gross Domestic Product akan meningkat. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.